Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Devi Wulansari dalam project micro teaching dengan judul penerapan materi traceability. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, maka saya akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk materi traceability ini. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, di rencana pembelajaran ini, identitas mata diklat adalah traceability, kemudian mata diklat materinya traceability juga dengan alokasi waktu kurang lebih 120 menit dengan pengampu saya Devi Wulansari MSI, di mana mata diklat ini merupakan materi yang memberikan pengetahuan dan keterampilan taruna untuk menerapkan salah satu unsur sistem manajemen mutu, yaitu ketelusuran atau traceability, sebagai jaminan dalam menghasilkan produk hasil perikanan yang bermutu berdasarkan konsep HACCP. Diharapkan setelah menyelesaikan mata diklat ini, taruna diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan tentang sistem ketelusuran berdasarkan konsepsi HACCP pada unit pengolahan ikan dalam rangka menghasilkan produk yang memiliki jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah ceramah dan diskusi dengan bahan tayang berupa presentasi PowerPoint, kemudian diakhiri dengan evaluasi berupa pemberian soal uraian. Untuk materi pokok yang ada di traceability yaitu adalah pengertian dan ruang lingkup traceability itu sendiri, kemudian jenis dan prinsip traceability, serta yang terakhir adalah manfaat dan pentingnya traceability. Di bawah ini dapat dilihat perumusan serta tujuan indikatornya. Diharapkan dalam waktu tatap muka kita dapat mendapatkan 3 manfaat yang sudah saya jelaskan di pokok-pokok materi tentang traceability. Demikian yang saya sampaikan untuk rencana pembelajaran. Nah, masuk ke kegiatan inti, yaitu pemberian materi mengenai traceability. Berikut akan saya tampilkan bahan tayang yang sudah saya siapkan untuk kita bersama-sama memahami apakah itu traceability. Nah, apakah bahan tayang saya sudah terlihat? Oke. Nah, oke, mari kita tunggu sejenak supaya dapat slideshow. Traceability itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan traceability atau ketelusuran? Ya, traceability secara arti dari bahasa Inggris memiliki arti ketelusuran. Ketelusuran ini cukup penting dalam rantai distribusi suatu produk pangan, ya, yaitu sebagai salah satu upaya terjaminnya kualitas dan keamanan suatu produk. Dan traceability ini telah diterapkan di banyak negara, misalnya Uni Eropa, kemudian di Amerika Serikat, bahwa ketelusuran ini merupakan suatu metode yang cepat dan efisien terhadap rantai produksi, ya, sepanjang titik kritis semuanya itu terekam sehingga kita dapat menarik atau melihat kembali. Itulah yang dinamakan ketelusuran. Oke, apakah slide saya dapat bergerak? Di sini saya ambil definisi dari Codex Alimentarius dan Uni Eropa, serta nanti ada beberapa referensi definisi dari yang lain. Di Codex Alimentarius sendiri menerjemahkan bahwa traceability merupakan kemampuan untuk mengikuti perjalanan panjang di setiap tahapan produksi, proses, dan distribusi. Artinya dari hulu hingga hilir semuanya itu
didokumentasikan dan dikumpulkan. Sedangkan Uni Eropa mendefinisikan traceability itu sebagai kemampuan untuk mencari dan mengikuti jejak riwayat pangan, pakan, hewan yang menghasilkan pangan, atau substansi yang akan atau mungkin dicampurkan ke dalam pangan dan pakan di setiap tahapan produksi, pengolahan, dan distribusi. Artinya, di Uni Eropa ini mendeskripsikan traceability dengan detail, mulai dari pangan, pakan, bahkan hewan yang menghasilkan pangan, seperti produk susu dan turunannya, seperti itu. Kemudian dari modul PUS-DKP pada tahun 2009 juga mencantumkan bahwa traceability adalah kemampuan telusur, mengikuti atau follow, serta identifikasi secara spesifik terhadap produk melalui seluruh tahapan produksi, pengolahan, dan distribusi sehingga mampu menunjukkan pergerakan produk yang meliputi rantai proses dan supply. Artinya dari ketiga materi atau ketiga literatur yang kita pelajari, hampir semua sepakat menjelaskan bahwa traceability itu dimulai dari produksi hingga ke distribusinya. Artinya apa? Jika kita melakukan penarikan suatu produk dari rantai distribusi, maka kita akan menemukan hingga proses mana dapat ditarik suatu penyebab dari kegagalan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi sebagai sebab mengapa produk tersebut ditarik. Bisa jadi pada proses pengolahan, bisa jadi pada proses penerimaan bahan baku, atau justru dari suppliernya. Karena kita semua atau UPI tersebut telah menerapkan penyimpanan dokumen untuk traceability. Di Amerika Serikat sendiri, ketelusuran diartikan sebagai metode penelusuran yang cepat dan efisien untuk suatu produksi berdasarkan titik-titik kritis asal maupun tujuan produk dalam rangka terjaminnya keamanan produk pangan tersebut. Di Amerika Serikat, lebih detail lagi dalam hal penentuan titik-titik kritis untuk traceability. Tujuan utamanya apa sih untuk menetapkan traceability? Jadi, sistem ketelusuran itu untuk mencatat dan mendokumentasikan suatu produk termasuk keseluruhan semua bahan yang digunakan dalam proses produksinya, sehingga semua proses itu tercatat. Apabila ditemukan sesuatu hal yang berakibat buruk, misalnya penolakan, kemudian terjadi kasus di masyarakat, maka penarikan produk atau tindakan evaluasi dapat diambil dengan cepat dan efisien. Hal ini ya, contoh yang saya berikan tadi juga dapat bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri, yaitu bisa mengurangi resiko terhadap penolakan terhadap produk ataupun penghematan pengeluaran dari UPI karena terjadinya penarikan. Nah, setelah mengetahui apakah itu traceability, maka jenis-jenis dari traceability itu bisa kita ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah traceability eksternal. Traceability secara internal, ruang lingkupnya mencakup ketertelusuran bahan baku, produk setengah jadi, dan produk akhir di dalam satu unit produksi atau satu unit pengolahan, dan hanya melibatkan satu pihak saja. Namun sebaliknya, untuk traceability secara eksternal, ketelusuran mencakup perpindahan produk sepanjang rantai nilai, misalnya dari kolam atau tambak konsumen, dan dapat melibatkan lebih dari satu pihak karena
mungkin bisa melibatkan dari supplier, dari tambaknya, kemudian di luar dari rantai produksi adalah ketelusuran dari retail sebagai konsumen kita. Tahap-tahap dalam melakukan traceability di slide dijelaskan bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama adalah melakukan proses identifikasi alir proses. Identifikasi alur proses ini cukup penting ya, karena di alur proses ini menjelaskan dari awal ya, menjelaskan dokumentasi mulai dari bahan baku, kemudian proses pengolahan, terus bagaimana bahan dikemas, dilabeli, bagaimana bahan disimpan seperti yang sesuai yang tertera di manual mutu atau manual HACCP atau bisa saja di panduan mutu ya. Jadi kesesuaian antara hal-hal yang tercatat di panduan mutu harus sesuai dengan kenyataan yang dilakukan di lapangan. Karena apabila ada pengisian dokumen yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka traceability akan menjadi sia-sia. Artinya ketika ditarik kembali, informasi yang terdapat pada dokumen tidak dapat menjadi dasar yang jelas bagi penarikan kesimpulan suatu masalah. Sehingga dalam hal tahapan yang pertama ini, dokumentasi yang benar dan pengisian yang tepat menjadi kunci yang penting. Kemudian melakukan proses penyusunan sistem traceability. Penyusunan sistem traceability ini ya, dapat dilakukan oleh tim HACCP, dapat mencakup mulai dari bagaimana proses traceability tersebut dimulai, bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan sistem traceability. Yang ketiga adalah menjalankan konsep mass balance, yaitu kesesuaian antara data administrasi dan data aktual. Hal ini berkaitan dengan proses yang pertama. Ketika proses identifikasi alir proses itu sudah ada, maka harus ada kesesuaian antara pengisian dokumen secara aktual dengan prosedur yang sudah divalidasi di manual mutu atau SOP-nya. Penulisan kode produksi merupakan salah satu kunci traceability yang penting. Mengapa? Karena penulisan kode ini berisi informasi-informasi yang dapat bermanfaat ketika proses traceability dimulai. Tidak mungkin kita meletakkan dalam label atau dalam dokumen suatu metode yang sangat banyak. Apalagi di dalam label itu sudah memuat beberapa informasi yang cukup penting dan letaknya itu mungkin tidak besar space-nya untuk produk, sehingga informasi-informasi tersebut diringkas dalam suatu coding tertentu. Nah, secara umum dari dulu ya, untuk pengkodean ini biasanya ditulis dengan angka. Namun dewasa ini banyak sekali metode-metode penulisan kode produksi, misalnya berbentuk barcode, berbentuk RFID atau Radio Frequency Identification. Jadi sebelum menetapkan coding, kita harus tahu ada 2 jenis identitas yang bisa menjadi penanda produk, yaitu identitas primer yang bersifat spesifik karena melekat pada bahan baku produk yang hanya bisa dikenali berdasarkan profil molekul, misalnya seperti jenis ikan, spesies ikan maupun biota lain ya. Kemudian identitas sekunder yaitu identitas yang dibuat untuk memudahkan penelusuran produk dalam rantai produksi maupun distribusi. Nah, kode ini sangat penting ya, memiliki beberapa arti
Dalam hal ini contohnya adalah ada suatu kode produksi dengan nomor 5089108507. Di label produk pangan biasanya dibuat barcode atau dituliskan angka di bawah atau di dekat expired date untuk memudahkan pengamatan. Angka-angka itu dapat merupakan kombinasi. Contohnya 5089 merupakan tahun dan hari pembuatan. Julian date ini maksudnya adalah penanggalan berdasarkan sistem lunar. Kemudian 108 merupakan kode supplier. Jadi ketika kita memproduksi dua produk yang berbeda dengan supplier yang berbeda pula, maka supplier ini bisa kita tandai dengan kode tertentu supaya ketika produk yang disetorkan sama, yaitu sama-sama ikan tuna, kita tetap bisa melihat dari supplier mana produk ikan tuna itu berasal. Karena daerah perairan untuk penangkapan ikan tuna juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu ketika terjadi suatu hal penarikan, kita bisa tahu apabila bahaya tersebut disebabkan oleh bahan baku, maka kita bisa merunut kembali siapa supplier yang memberikan bahan baku tersebut dari kode supplier. Kemudian yang kelima adalah kelompok proses. Misalnya, kemudian yang kode 0 adalah kode banyak hari tampungan. Dan yang terakhir, yang 7 adalah group packing. Penyusunan kode produksi ini kembali lagi pada masing-masing UPI supaya dapat menyesuaikan dengan banyaknya produksi atau frekuensi produksi dan sebagainya, sehingga bisa jadi kode produksi antar satu produsen dengan yang lain tentunya bisa berbeda. Nah, setelah kita mengetahui apa itu traceability dan contoh-contoh bagaimana kode produksi itu dibuat, maka dalam melaksanakan traceability kita harus menerapkan beberapa prinsip. Prinsip dari traceability antara lain satu akurat, kemudian yang kedua terdokumentasi, yang ketiga terpelihara, yang keempat interkoneksi, dan yang paling penting yang kelima adalah terbuka bagi otoritas kompeten. Secara akurat, yaitu traceability itu dapat dipertanggungjawabkan, baik sistemnya, kemudian dokumen apa yang ditelusuri, kemudian dari kelengkapan dokumen dokumen traceability itu sendiri dan siapa yang melakukan itu harus dicatat secara akurat. Kemudian terdokumentasi yang pasti ada formulirnya, kemudian ada file-file yang digunakan untuk menyimpan data-data yang kita lakukan, penelusuran yang dilakukan, serta dokumen-dokumen terkait yang diperiksa. Semuanya harus terdokumentasikan dengan baik. Artinya tidak ada dokumen yang terlewat untuk dilakukan assessment. Kemudian yang ketiga adalah terpelihara, bahwa sistem traceability yang telah dilakukan itu dipelihara dengan baik. Interkoneksi artinya dapat memudahkan traceability dalam menghubungkan semua unsur yang terlibat, terutama apabila kita melakukan traceability yang melibatkan pihak eksternal seperti supplier dan konsumen. Komunikasi dalam hal traceability sangat penting sehingga data-data yang kita dapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang terakhir adalah terbuka bagi otoritas kompeten, yaitu apabila terjadi suatu hal yang melibatkan banyak unsur, maka otoritas kompeten dapat mengambil kebijakan atau turut membantu dalam menyelesaikan hal tersebut. Dapat juga dalam bentuk pembinaan, kemudian pencabutan izin, atau dalam bentuk monitoring dan surveillance. Traceability memiliki dua sifat.
yaitu penelusuran ke belakang dan penelusuran ke depan. Sehingga dalam traceability itu dapat dikenal istilah one step, satu langkah ke depan dan satu langkah ke belakang. Penelusuran ke belakang yaitu mengetahui bahan baku dan bahan pengemas, terutama bahan primer yang kontak erat dengan produk. Kemudian bahan pendukung beserta kode atau tanggal kedatangan dan nama supplier, serta penggunaannya pada saat proses. Karena biasanya bahan baku itu disertai dengan label atau sertifikat di mana di dalamnya juga dicantumkan intended use. Nah, kemudian penelusuran ke depan yaitu untuk mengetahui jumlah dan lokasi setiap batch atau lot produk termasuk yang ada di gudang maupun di cabang distributor atau di retail yang bekerja sama dengan kita. Traceability ini ya memiliki sistem record keeping yang menjadi inti dari sistem ketelusuran. Artinya kalau kita mau melakukan penelusuran ke belakang maupun penelusuran ke depan tanpa record keeping atau penyimpanan dokumen yang optimal, maka mustahil traceability dapat dilakukan. Namun, yang sering menjadi kendala dalam penerapan traceability adalah biaya. Biaya ini dianggap menjadi beban tambahan yang timbul karena kita harus menyimpan atau menerapkan sistem dokumentasi atau record keeping. Terlebih lagi, dokumentasi ini sangat banyak unsurnya, mulai dari awal hingga dari akhir, baik dari supplier maupun retailer, dan ini merupakan dokumen yang sangat lengkap. Sehingga setiap produksi penambahan dokumen-dokumen seperti itu ketika dikumpulkan akan menjadi dokumen yang sangat banyak, sehingga pemeliharaannya menimbulkan biaya tertentu. Oleh karena itu, unit-unit usaha kecil dan menengah sering terkendala dalam hal penerapan dokumentasi seperti ini. Namun demikian, sistem traceability itu meskipun tadi ada kendala, kemudian dalam penerapannya membutuhkan skill dan kemampuan khusus untuk melacak dan sebagainya, namun traceability ini memiliki manfaat yang sangat penting. Yang pertama adalah recall food safety incident, yaitu ketika terjadi kejadian-kejadian mengenai insiden keracunan makan akibat pangan yang terkontaminasi atau sejenisnya. Kemudian apabila ada kejadian-kejadian yang ditemukan oleh konsumen ya yang merugikan konsumen, itu dapat ditelusuri di bagian mana timbul bahaya atau kerugian yang dialami oleh konsumen. Yang kedua adalah mengurangi resiko ekonomi bila terjadi recall oleh pihak buyer. Kemudian UPI dapat mudah mengoreksi dan mengenali produk recall tersebut. Barangkali produk yang yang di-recall oleh pihak buyer itu bukan dari produk yang kita produksi. Misalnya kita adalah supplier produk bahan mentah. Nah, dikhawatirkan produk bahan mentah yang sudah dibuka dari labelnya kemudian terjadi recall oleh pihak buyer, dapat ditelusuri bahwa produk tersebut bukan berasal dari UPI kita, atau jika dari UPI kita kembali ke nomor 1 tadi, bisa ditarik di bagian mana terjadi kesalahan atau kekurangan. Kemudian country of origin, verifikasi food safety dan asal produk
menggunakan data sendiri dan data rantai supply, kemudian dapat menyampaikan cerita kepada konsumen, meningkatkan efektivitas kegiatan sertifikasi dan inspeksi, serta yang terakhir adalah pemenuhan atau pemeliharaan atau yang disebut dengan chain of custody, rantai informasi dari hulu dan hilir. Perlu kita ketahui bahwa di dalam traceability ada dua istilah, yaitu tracing dan tracking. Tracing tidak sama dengan tracking. Tracing adalah upaya untuk mendapatkan kembali informasi yang berkaitan sebelum suatu produk dikirim atau bisa kita sebut sebagai upstream. Sedangkan tracking adalah upaya untuk mengikuti rantai perdagangan dari produk setelah dikirim atau dikapalkan atau downstream. Nah, tracing ini berlaku ke belakang, sedangkan tracking berlaku ke depan. Traceability menurut ISO 8402 adalah kemampuan untuk penelusuran balik untuk mendapatkan kembali informasi mengenai asal-usul, lokasi, proses, dan lain-lain suatu produk melalui identifikasi nomor atau kode registrasi yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga traceability ini memungkinkan kita untuk menarik kembali informasi tersebut untuk melengkapi keterangan definisi mengenai traceability. Kesimpulan yang dapat diambil dari traceability yang telah kita sampaikan bahwa traceability itu menjadi salah satu kunci atau pokok yang cukup penting dalam implementasi HACCP, yaitu sistem ini menyediakan suatu kebutuhan, menyediakan kelengkapan ketika kita mau menarik kembali suatu keadaan, baik yang bersifat kasus atau kejadian yang tidak mengenakan atau ingin mengevaluasi tentang ketelusuran yang ketelusuran dalam hal ini adalah sistem ketelusurannya itu sendiri. Nah, kemampuan itu harus didukung oleh dokumen yang lengkap, kemudian aktual, dan dokumen tersebut dapat dijamin kebenarannya. Artinya, kondisi yang aktual dituliskan pada dokumen yang benar. Terima kasih saya sampaikan atas perhatian untuk paparannya. Untuk soal untuk soal dapat dikerjakan secara tertulis dan nanti akan dikumpulkan ke link drive yang sudah saya sediakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.